Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello class, how are you today? I hope all of you are in a good condition, so we can ready to learn English. Today we will learn about the new chapter. It is about news item. Oke, dari teman-teman pasti udah pernah membaca berita ataupun menonton atau mendengarkan berita dari berbagai platform. Nah, where do you usually read a news or watch a news? Nah, di mana kalian biasanya menemukan berita? Mungkin bisa di newspaper, koran, atau di website. Kalian juga bisa mendengarkan di radio atau televisi. Kemudian kalau sekarang di sosial media, dan ada juga beberapa platform yang menyediakan berita seperti BBC, The Jakarta Post, Narasi, dan masih banyak lagi yang lainnya. Nah, itu tadi adalah contoh-contoh dari news item. Jadi sebenarnya kalian itu sudah tidak asing dengan apa itu news item. Nah, hari ini kita akan bahas mulai dari definisi, fungsi, contoh, struktur, dan juga language features-nya. Lalu, apa sih definisi dari news item itu? News item is a text that inform the readers about newsworthy or important events of the day. Jadi, news item adalah salah satu jenis teks yang berisi berita atau informasi yang ditunjukkan kepada publik tentang peristiwa yang sedang aktual dan dianggap penting untuk dijadikan berita. Nah, newsworthy di sini artinya layak untuk diberitakan. Nah, jadi nggak semua kejadian itu bisa dijadikan berita. Next, what are kinds of news item? Jadi apa saja jenis-jenis dari news item itu? Sebenarnya ada banyak ya. Ini adalah salah satu beberapa contohnya. Misalnya criminal news, jadi berita yang terkait tindak kejahatan atau tindak kriminal seperti pencurian, pembunuhan. Kemudian business news terkait dengan bisnis, misalnya investasi, saham, peluang bisnis, dan lain-lain. Kemudian entertainment news, ini biasanya terkait dengan selebriti dan para artis ya. Kemudian economic news, ini mungkin kalau pandemi kayak gini bahasnya tentang perekonomian yang sedang menurun ya, finansialnya menurun. Kemudian sport news, ini baru-baru ini nih Indonesia akhirnya bisa menjuarai Thomas Cup kembali ya, bulu tangkisnya. Kemudian Science News, ini terkait dengan teknologi, misalnya baru-baru ini udah rilis ya iPhone 13 kayak gitu. Nah, sebenarnya ada banyak lagi jenisnya ya yang mungkin kalian bisa cari di internet. Lalu apa sih fungsi dari news item itu? The function is to inform readers or listener about events of the day that are considered important or newsworthy. Nah, jadi untuk memberikan informasi terhadap pembaca atau pendengar tentang kejadian penting pada hari itu gitu ya, kejadian terkini. Nah, berita itu memang bervariasi, biasanya bisa disampaikan secara tulisan maupun lisan. Kalau secara tulisan mungkin lewat majalah atau koran gitu ya, itu berarti targetnya itu adalah the readers. Kemudian kalau lewat TV atau radio, sosial media, mungkin targetnya adalah listeners karena mereka mendengarkan dari news anchor atau announcer kayak gitu. Oke, di sini ada contoh dari news item text yang berjudul 7 Killed in Accident on Jalan Sultan. Jadi 7 orang terbunuh pada kecelakaan di Jalan Sultan. Kebetulan berita yang di sini tuh udah dibagi menurut strukturnya ya. Nah, yang pertama itu ada newsworthy event. Nah, newsworthy event is the headline of the news or it recount the event in summary form. Jadi, ini merupakan ringkasan penting kejadian yang terjadi.
7 people were killed in a collision between a bus, a car, and a truck at 10:35 p.m. on Jalan Sultan last night. Jadi 7 orang terbunuh dalam sebuah tabrakan antara sebuah bus, mobil, dan juga truk pada setengah 11 malam di Jalan Sultan kemarin malam. Nah, ini merupakan ringkasan beritanya ya. Kemudian struktur yang kedua ada background event. It tells the specific event and answering about the question 5W1H, and it is the elaboration of what happened. Jadi di sini itu merupakan penjelasan ya dari kejadiannya secara terperinci gitu ya. Jadi menjawab pertanyaan misalnya apa sih kejadiannya gitu, kejadian apa maksudnya gitu. Terus kapan, di mana, siapa yang terlibat, terus bagaimana bisa terjadi seperti itu dan mengapa bisa terjadi seperti itu gitu. Kalau di sini the dead were all passenger in the car. Jadi semua penumpang yang meninggal dunia itu dari korban yang ada di mobil. Kemudian police believe the car may have been trying to overtake the bus when it was struck by a truck coming from the opposite direction. The driver of the car may not have been using his lights, as the truck driver said he did not see the car approaching. Jadi di sini polisi itu menyelidiki bahwa mungkin mobil ini telah ingin menyalip gitu bisnya, cuman di arah yang berlawanan ternyata ada sebuah truk. Nah, sedangkan mungkin driver of the car-nya itu lupa gitu ya, sopirnya tuh lupa nggak nyalain lampu. Nah, jadi truknya itu nggak lihat ternyata kalau di depan itu ada mobil gitu. Akhirnya terjadi kecelakaan itu hingga menewaskan korban jiwa, yakni penumpang yang ada di dalam mobil. Kayak gitu. Selanjutnya ada sources. What is sources? Sources is a statement or opinion from someone who involves in the event or knows about the chronology of the event. It can be comments by participants or witnesses to and authorities expert on the event. Jadi di sini itu berisi komentar seseorang yang mungkin terlibat di dalamnya, atau saksi yang melihat, komentar ahli, atau dari orang yang terpercaya gitu ya, yang berkompeten untuk memberikan komentar. Nah, kalau di sini yang menjadi sources adalah polisinya gitu sebagai narasumbernya. The police say the car should not have been trying to pass the bus, since overtaking is not allowed on Jalan Sultan. Nah, jadi di sini dikatakan bahwa polisinya itu membenarkan bahwa mobil itu seharusnya tidak boleh melewati bus, ya, jadi nggak boleh nyalip di Jalan Sultan karena berbahaya gitu. In addition, the police reported that the car, a small Japanese car, should not have been carrying more than 5 people. The names of the victim are not yet known. Oh, jadi di sini tuh ternyata penumpang mobilnya itu kan kecil ya, a small Japanese car gitu ya, mobil Jepang yang kecil. Kemudian dia itu ternyata kan tadi ini ya, 7 people were killed. Nah, berarti ada 7 orang penumpang yang sebenarnya ada di mobil itu. Sedangkan maksimumnya seharusnya mobil itu hanya ditumpangi oleh 5 orang. Kayak gitu. Oke, cukup jelas ya untuk contohnya. Lanjut. Oke, seperti yang tadi udah dicontohkan, kita udah membahas juga tentang strukturnya gitu. Yang pertama tadi ada main event or newsworthy event, ya, yang tentang ringkasan dari beritanya. Kemudian background event or elaboration, jadi detail dari beritanya. Kemudian yang ketiga ada source atau sumbernya gitu ya. Jadi orang yang kiranya menjadi narasumber dalam kejadian tersebut.
Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang unsur-unsur kebahasaan yang ada di news item text. Yang pertama, short telegraphic information capture in headline. Jadi di sini judul dari headline itu harus pendek dan menarik. Kemudian, yang kedua, use action verb to retell the events. Jadi menggunakan kata kerja aksi untuk menceritakan kejadiannya. And then the third, use saying verb such as said, told, reported, and informed. Nah, di sini digunakan baik maupun kalimat aktif maupun pasif, biasanya menggunakan ini kata kerja. Seperti misalnya contoh polisi mengatakan gitu kan. Kemudian yang keempat, use punctuation. Nah, menggunakan tanda baca quotation mark atau tanda petik untuk direct speech. Direct speech itu kalimat langsung ya. Kemudian use the past tense in explaining news event and use the simple present tense in if the news is a fact. Nah, jadi menggunakan past tense jika kejadian itu sudah terjadi, kemudian menggunakan simple present tense jika itu merupakan fakta. Kemudian capitalization, yaitu penulisan dalam news item text itu harus memperhatikan kapitalisasi, dan formatting, yaitu format dalam text news item. Well, students, I think that's all for me about the explanation of news item text. I hope you get better understanding after watch this video. And if you have any question, just write down in the comment section down below. Okay? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'll see you next time.